Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anissa Widianingtyas. Kali ini di kelas 7 kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan dengan subtopik energi dan perubahannya. Untuk kompetensi intinya menggunakan kompetensi inti ketiga, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan pada ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kompetensi dasar 4.5 dalam menyajikan hasil percobaan tentang perubahan energi termasuk fotosintesis. Indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menjelaskan konsep energi. Yang kedua, menjelaskan sumber-sumber energi. Yang ketiga, menjelaskan perubahan energi yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui pengamatan gambar di grup WhatsApp, peserta didik mampu menjelaskan konsep energi. Kemudian, melalui tayangan PPT bersuara, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk energi dan sumber-sumber energi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, melalui LKPD, peserta didik mampu menjelaskan perubahan energi yang terjadi di lingkungan sekitar. Berikut disajikan gambar peserta didik yang berangkat ke sekolah ataupun pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda. Kira-kira apa yang diperlukan tubuh peserta didik tersebut agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari? Ya, peserta didik tersebut membutuhkan energi untuk beraktivitas, melakukan kegiatan sehari-hari. Gambar yang kedua adalah gambar mobil yang sedang melaju di jalan raya. Kira-kira apa yang diperlukan mobil untuk bergerak? Ya betul, bahan bakar. Mengapa sepeda dan mobil dapat melaju di jalan? Kalau sepeda dapat melaju di jalan karena adanya manusia yang mengoperasikan sepeda tersebut, sehingga mengayuh pedal, sepedanya bisa bergerak ke depan. Sedangkan pada mobil itu membutuhkan bahan bakar sebagai sumber energinya agar mobil itu bisa bergerak, melaju di jalan dan dikendarai oleh manusia. Kira-kira apa yang terjadi jika tubuh manusia tidak mendapatkan makanan? Dan pada mobil, apa yang terjadi jika mobil kehabisan bahan bakar? Apakah mobil tersebut dapat bergerak? Apakah tubuh manusia dapat melakukan aktivitas? Jawabannya adalah tidak, karena semua makhluk hidup ataupun benda tak hidup membutuhkan energi untuk beraktivitas dengan sumber energi yang berbeda. Manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Biasanya energi yang dibutuhkan manusia diperoleh dari makanan. Gambar yang kedua adalah gambar water heater atau pemanas air. Pemanas air ini membutuhkan energi untuk memanaskan air. Energinya berasal dari energi listrik. Jadi dapat dikatakan sumber energinya adalah energi listrik.
Gambar yang ketiga adalah gambar kincir angin. Kincir angin ini membutuhkan energi angin untuk memutar baling-balingnya. Nah, energinya ini berasal dari energi angin. Tahukah Anda apakah energi itu? Sehingga dapat disimpulkan energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha atau melakukan suatu perubahan. Energi ini bersifat kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kan tetapi, energi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Energi beragam sekali bentuk-bentuknya. Salah satunya adalah ada energi cahaya. Apa itu energi cahaya? Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan oleh cahaya, bisa dari matahari ataupun dari lampu. Bentuk energi selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh sumber arus listrik atau benda yang bermuatan listrik. Energi listrik ini contohnya bisa untuk menyalakan lampu ataupun energi dari petir. Ini juga mengandung listrik. Berikutnya adalah energi kalor atau energi panas. Energi kalor ini yang merupakan energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel benda sehingga menimbulkan panas. Contohnya di sini adalah energi kalor dari api unggun. Selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya di sini adalah energi kimia pada makanan atau disebut juga potensial kimia karena energi yang tersimpan di situ termasuk kategori energi kimia. Makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Selanjutnya ada energi nuklir. Energi nuklir ini energi yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif. Nah, di dalam radioaktif ini ada energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atomnya. Radioaktif yang digunakan adalah uranium dan biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh benda atau partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sehingga dengan adanya partikel udara di sekitar sumber bunyi ini, bunyi dari jarak yang jauh pun bisa terdengar ke telinga kita. Berikutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Energi potensial ini terbagi menjadi dua, energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Pada energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya di atas permukaan bumi. Contohnya di sini adalah posisi apel yang masih tergantung di pohonnya. Semakin tinggi posisi buah apel di pohon tersebut, maka energi potensial gravitasinya akan semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, semakin besar pula energi potensial gravitasinya. Berikutnya adalah energi potensial elastisitas. Merupakan energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Contohnya di sini adalah energi potensial pada ketapel dan energi potensial pada tali busur panah. Selain kedua contoh itu, bisa juga energi potensial pada pegas.
Semakin jauh peregangan dan penekanannya, semakin besar pula energinya. Bentuk energi selanjutnya merupakan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Contohnya ketika kita mengayuh sepeda, maka akan ada energi kinetik dari sepeda tersebut. Kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda sehingga sepeda akan bergerak dan terjadilah yang namanya energi kinetik. Contoh lain adalah energi kinetik pada bola yang menggelinding, energi kinetik pada orang yang berlari, energi kinetik pada mobil yang sedang melaju, energi kinetik pada kincir angin, dan lainnya pada benda yang bergerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi itu akan dikelompokkan menjadi berbagai macam sumber energi. Bisa jadi sumber energi yang pertama dari makanan, yaitu energi potensial kimia. Kemudian ada sumber energi untuk energi listrik. Kemudian sumber energinya adalah energi angin. Sumber energi sendiri terbagi menjadi dua. Nah, sumber energi ini adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi yang pertama adalah sumber energi yang tak terbarukan atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan lama-kelamaan akan habis. Bisa juga energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Sumber energi yang kedua adalah sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui sehingga tidak akan habis, atau energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh sumber energi tak terbarukan antara lain yang pertama adalah energi hasil tambang bumi, meliputi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiganya merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun dalam bumi. Contoh sumber energi tak terbarukan yang kedua adalah energi nuklir. Energi nuklir ini berasal dari bahan radioaktif yang diproses di dalam reaktor nuklir, digunakan di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Prosesnya di dalam reaktor sehingga nanti akan dihasilkan energi listrik yang disalurkan ke rumah-rumah ataupun ke gedung-gedung. Untuk sumber energi terbarukan contohnya yaitu energi matahari atau energi surya. Energi matahari ini sebagai sumber energi utama. Energi matahari atau energi surya merupakan energi yang diperoleh dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain, contohnya panel surya tenaga matahari. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dari air dan energi kinetik dari air itu untuk menghasilkan energi listrik, sehingga energi listrik yang dibangkitkan disebut dengan hidroelektrik. Sumber energi terbarukan yang ketiga adalah energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Sumber energi terbarukan yang keempat contohnya adalah energi tidal. Energi tidal ini merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut atau sering disebut dengan energi pasang surut. Nah, dari sumber energi maupun bentuk energi tadi
akan terjadi perubahan bentuk energi dari energi satu ke energi yang lain. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contohnya, energi kimia dapat berubah menjadi energi gerak, yaitu ketika mengkonsumsi makanan, karena dalam makanan ada energi potensial kimia, ketika masuk ke tubuh dan diproses dapat digunakan untuk beraktivitas atau bergerak. Kemudian energi kimia menjadi energi cahaya, contohnya pada senter. Pada senter ini terdapat baterai. Nah, di dalam baterai ada energi potensial kimia yang setelah diproses nanti akan berubah menjadi energi cahaya pada senter. Contoh selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Ini adalah kipas angin, jadi memanfaatkan energi listrik diubah menjadi energi gerak untuk memutarkan baling-baling dari kipas angin. Contoh lain antara lain blender, kemudian mixer, itu juga termasuk perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Setrika listrik yang paling mudah contohnya. Selanjutnya bisa magicom ataupun pemanas air. Ada banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain 4 contoh dari perubahan bentuk energi itu, bisa perubahan energi listrik menjadi bunyi, yaitu pada radio dan mikrofon. Kemudian perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya pada alat musik yang dimainkan. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi panas atau cahaya, yaitu pada kompor gas, karena kompor gas menggunakan gas alam. Nah, sekian dari pembelajaran energi dalam sistem kehidupan dengan subtopik energi dan perubahannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.